Nekrabo yo ni ongkos jadi ya tombua lobo botol deh. Yo tabe ning ma kosmas. Ya. Jadi ya saya maneh hote aku anak asker ite lambo boleh jongkut tengah cenga cuma ikut lonto torok lagi sini. Ya. Betul anak gua rajan teramangan buah lambo boleh jongkut tinggi ngaris tukang ngarite. Ya. Makos kuruta arding ko sange dapat pacing dite tombo apa temupu taya apa tepule bayar dite. Cekan kita namanya gori yang kecur dite. Jadi kegiatan dite giat dite dalam melayani masyarakat di Kabupaten Manggarai. Ai baik pecing namanya makos itu ca madami ya tanah adak Manggarai. Ronto goro kain tanah adak Manggarai ataya doa momang ata. Momang ata ho itadami ga namanya giuk agap dite gore kecur dite. Itarang gona sekali lagi lami tegina ngas tu kan dite ba menana tegia momang dite kuduta tombong kita untuk apa taya mau politik apa mau jangan kita tahu yang utitong kemudian tombol luta budaya di Manggarai hote budaya tapolia serong di sempong bate di Sami tombol di Sumoro kemudian hubungannya dengan apa nanti dengan pengaruh-pengaruh dari luar begitu bagaimana kita punya adat Manggarai ini budaya Manggarai itu bisa terbuka terhadap setiap pengaruh positif yang kemudian bisa terlaksana kemudian menjadi bagian dari kehidupan bersama. Jadi mungkin itu ramadaku makos jadi latanta tiba di te kamping madakonya lesohon dan mana hote itu mga arvangkan jadi lobo botol aku tombon tura lobo tua aku tandan ga hiang ga moma gua naring tung aku itu pamela itu ramadaku te rungkan tabet. Yo, Marcel. Yo. Terima kasih banyak. Yo. Kagum laku ite tokoh muda Yo. yang sangat menghargai adat istiadat Manggarai, Yo. adat leluhur dite. Yo. Jadi aku sebagai mantan guru ya, mantan pengawas, aku neota di Tebo, do kegiatan kemanusiaan, berterima kasih. Revan dite, gauk dite, Itali sempo, naring di sempo, kudu titong sama-sama, Waki Manggarai terutama anak ke Uba dite. Terima kasih banyak. Pokoknya. Baik. Terima kasih. Nama di sini. Yo, ini Bapak Kos mungkin laring China. Tinggi kaya mungkin laring China ngancengnya te apa te tombo mungkin istilah Manggarai itu memperkenalkan diri dulu mungkin kegiatan-kegiatan di te yang apa namanya yang sebelum te terjun ke kegiatan-kegiatan sosial seperti sekarang ini mungkin bisa ceritakan dulu sedikit latar belakang di TI mungkin. Silakan. Terima kasih Bapak Ansel. Jadi aku saya ini guru dulu. Guru SMA di Kupang. Di Kupang. Di Kupang saya 12 tahun mengajar SMA. Kemudian tahun 98 pindah ke SMA Negeri 2 Ruteng. Tahun 2003 atau 2002 saya pindah ke kantor sebagai pengawas. Pengawas saya berapa tahun di sana langsung jadi koordinator pengawas Manggarai. Manggarai sebelum pisah Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai Raya betul sudah. Sehingga Labok Manggarai kami laksanakan tugas. Lalu tahun 2019 Bapak Ansel saya pensiun dan oleh Pak Bupati Bapak Heri Nabit minta saya untuk dampingi beliau sebagai
Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS daerah Kabupaten Manggarai. Kabupaten. Karena syaratnya untuk menjadi sekretaris itu di Permendagri 20 2007 harus pensiunan. Harus pensiunan atau minimal eselon 3. Nah, jadi dari 2020 ya saya jadi sekretaris Komisi AIDS Manggarai. Oh, sudah 6 tahun. Ya, 6 tahun, betul sudah. Lalu di tengah kesibukan sebagai sekretaris Komisi AIDS, ada beberapa kegiatan sosial kemanusiaan yang saya ikuti. Pertama, pengurus yayasan Bruder CSA, Yayasan Solidaritas, yang mengurus yang mengurus 2 sekolah, SMK Santo Lusius Ruteng dan SMK Gonzaga Bay. Lalu berikut saya wakil ketua Koperasi Kredit Spirit Soferdi, SPD punya. Lalu wakil pembina Yayasan Ayo Indonesia. Ya, itu sudah. Luar biasa, banyak jabatan sosial. Di gereja juga saya sebagai ketua Dewan Keuangan Paroki Golodukal. Itu sudah. Baik, terima kasih banyak untuk informasi terkait dengan giat yang pernah Bapak Kosmasa lakukan di waktu lalu, termasuk yang sementara dijalankan, peran sosial yang sementara dijalankan. Mungkin kita langsung ke hal utama Bapak Kos. Jangan ya tombol itu ya, karena pernah ganda lontu cama sebelum hari ini. Itu pernah bercerita tentang bagaimana budaya kita Manggarai ini begitu terbukanya dengan pengaruh-pengaruh dari luar. Saya contohkan saja di agama Katolik misalnya. Dan kita lihat bahwa untuk Kabupaten Manggarai, 3 Manggarai ini, Manggarai Raya termasuk ke Flores mungkin secara umum itu. Jadi begitu mudahnya. Ini kita orang Manggarai khususnya dan Flores umumnya itu menerima ajaran. Kira-kira mungkin itu bisa ceritakan mungkin bagaimana hal ini bisa terjadi begitu. Baik Bapak Ansel, Gereja Katolik masuk Manggarai itu kan lewat Reo ya. Tahun 1912. Tahun 1912. Artinya sudah berapa tahun ya? 114 tahun ya. Gereja Katolik. Itu dibawa oleh ada 5 pastor, saya lupa. Pastor? Iya, pastor. Lalu ketika saya berdiskusi dengan almarhum Pater Thomas Krum dari Hungaria, pastor paroki di Ketang, saya tertarik sekali. Jadi saya ketemu Pater Thomas Krum, Bapak Ansel, minta maaf ketika beliau tidak bisa berdiri, tidak bisa jalan. Saya kebetulan ada teman-teman dari Surabaya, Bali, Jakarta, bantu saya kursi roda. Nah, jadi saya bawa kursi roda ke sana dengan Pater Romo Juvens Rugi, bawa. Sampai di sana saya bisa bertemu dengan Pater Thomas Krum. Luar biasa beliau. Jadi dari diskusi banyak yang kami laksanakan, dia ngomong begini, Pak Kosmas, kita harus hargai budaya Manggarai. Hargai budaya leluhur Manggarai. Langsung diomong. Dia cerita begini, Gereja Katolik tahun 1912 masuk Manggarai itu begitu mudah, tidak mengalami kesulitan, karena ajaran leluhur orang Manggarai sama betul dengan Gereja Katolik. Sehingga langsung dia cerita luar biasa. Saya bagaimana ceritanya Pater? Banyak ya adat istiadat Manggarai sebelum tahun 1912 percaya adanya Tuhan. Manga Maurin Agung Arang. Coba saja Pak Kosmas ya, ikuti acara adat ya. Acara adat apa saja di Manggarai. Leluhur kita selalu sebut Tuhan Allah. Dengan Maurin Agung Arang.
Itu kan dia gereja Katolik kan Tuhan Allah, Morinago Ngaran. Jadi dari dulu sebenarnya leluhur kita percaya adanya Tuhan. Percaya adanya Tuhan. Dalam kegiatan-kegiatan rohani, kegiatan keagamaan Katolik, dia ajak supaya sebelum acara rohani, misa misalnya, doa misalnya, acara adat itu dilaksanakan duluan. Selalu lalu disempurnakan dalam Ekaristi. Pater, terima kasih banyak contoh-contoh ya. Jadi Morinago Ngaran itu sudah diketahui, sudah dimiliki oleh leluhur orang Manggarai. Jadi kita berbangga dengan orang Manggarai. Ya. Sehingga begitu ajaran ini masuk, kita tidak mengalami kesulitan, sehingga gereja Katolik mudah cepat sekali berkembang di Manggarai. Jadi saya bangga menjadi orang Manggarai ya, Bapak Ansel, ketika beliau menceritakan itu, menceritakan bahwa adat Manggarai itu benar-benar diakui gereja Katolik. Itu. Jadi misalnya kelas misalnya, kelas. Didahului acara adat dulu, lalu misa. Jadi dua klop dia. Untuk sempurnakan skala doa. Gitu dia. Memang benar bahwa di dalam dalam acara adat Manggarai kita punya seperti kelas tadi yang Bapak Kosmas sebutkan tadi. Memang di sana juga pasti dalam doa-doa yang Caro Morinago Ngaran menyebut Tuhan. Selalu menyebut Tuhan. Sehingga hal yang sama juga begitu selesai acara adat langsung dilanjutkan dengan Ekaristi misalnya. Untuk mungkin istilahnya memperkuat pada tebal. Betul. Pada tebal bengkes. Ada tebal bengkes pada kimpul pintu. Tapi dua-duanya berhubungan. Berhubungan. Mungkin kita geser ke hal lain sih kita, Om Kos. Mungkin itu dalam pengalaman dan pengetahuan itu terkait dengan budaya Manggarai. Adakah bahasa-bahasa goet-goet yang mungkin itu sudah kenal, yang sering pakai dalam setiap kegiatan-kegiatan sosial yang dijalankan, seperti dalam bidang pendidikan, dalam bidang kesehatan atau berbagai bidang begitu. Mungkin ada satu dua kalimat goet mungkin yang pernah itu dengar atau sering gunakan ketika berbicara berhadapan dengan misalnya mungkin start dari pendidikan mungkin. Jadi Bapak Ansel, gini, di pendidikan, untuk anak-anak kita, remaja anak-anak muda kita, katakanlah kita ambil dari Undang-Undang Sisdiknas saja pasal 5 ayat 1 Undang-Undang 20 2003. Di sana dikatakan bahwa pemerintah berkewajiban menyiapkan pendidikan bermutu. Pendidikan bermutu. Bahasa itu yang kami diskusikan tadi dengan bruder-bruder ini. Bermutu, one bahasa Manggarai dite, titong, toming, toing. Titong, toming, toing. Jadi anak-anak hitus goet dia. Jadi di sektor pendidikan. Mengajar anak itu harus sampai mengerti. Itu pendidikan bermutu. Jadi dengan titong, toming, toing. Kalau anak-anak belum sampai ke sana, ulang lagi. Jadi selalu titong. Titong kan dengan mulut, dengan ajar. Mengajar. Toming, contoh. Memberikan contoh, teladan. Toing juga seperti itu. Jadi kita mengajarkan anak-anak muda kita dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Harus laras. Itu. Karena di Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 2003 pasal 5 saya masih ingat betul. Bapak Ansel pasal 5 itu.
Ya. Pendidikan harus bermutu. Harus bermutu. Harus bermutu. Karena itu di sekolah coba pikirkan. Bermutu itu yang bagaimana? Ada standar nasional. Ada standar nasional pendidikan. Demikian juga kesehatan. Dengan begitu, titong, toming, toing. Tidak hanya dengan bahasa itu, bahasa mulut, tapi juga toming ya. Toming. Misalnya Bapak Ansel, saya kagum di Dinas Kesehatan itu ada pengumuman dilarang merokok. Itu pengumuman dilarang merokok. Di Departemen Pendidikan, Permendikbud 64 2015 jelas-jelas guru dilarang merokok di lingkungan sekolah, di lingkungan kantor. Jadi bahasa itu harus dengan titong, toming, toing. Saya harapkan dan saya percaya toming, toing. Di Dinas Kesehatan yang sudah ada spanduk dilarang merokok itu, artinya staf di sana dan tamu yang masuk di sana jangan merokok di situ. Jangan merokok. Itu bahasa tulis, tapi sebenarnya mengingatkan kita supaya baweki nekarongko. Mengapa nekarongko? Tentu ada nilai tersirat di dalam itu. Supaya sehat. Berarti ya telua goetio bukan titong, toming itu bisa berlaku di pendidikan, juga bisa di kesehatan atau di semua sektor, termasuk artinya di pencarian nafkah ekonomi. Ya betul sudah. Jadi dan itu saya pikir berkewajiban para tokoh desa, tokoh masyarakat, termasuk kita di pemerintahan memberikan menunjukkan itu, contoh dengan omong, dengan baweki, itu semua titong, toming, toing, gitu. Mengajak orang lain. Itu. Dan luar biasa orang tua dulu, Bapak Ansel, pucu luar biasa ya, leve pucu. Lalu kalau misalnya itu belum berhasil, maka bagi kita tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan, pendidik, panggil roeng, panggil murid misalnya. Apa masalahnya sampai mengapa kamu tidak merokok? Jadi sekarang kita dalam berkomunikasi, dalam titong, toming, toing, tidak hanya bercerita tentang, tetapi bercerita dengan. Bercerita tentang dan bercerita dengan. Apa bedanya? Bercerita tentang kan misalnya Bapak Ansele, misalnya kan di Dinas Kesehatan, saya lama di sana, sudah dampingi, sudah bersama dengan teman-teman di sana. Dilarang merokok. Kalau orang masih merokok, jangan ceritakan itu. Jangan seperti orang-orang di Dinas Kesehatan. Itu cerita tentang. Tetapi yang bagusnya, panggil mereka yang merokok di lingkungan Dinas Kesehatan itu, mari. Kau baca atau tidak itu? IT baca atau tidak? Jadi panggil. Itu cerita dengan. Itu. Dari hati ke hati. Mengajak. Kalau itu tadi cerita dengan itu kan cerita dengan hati, dari hati ke hati. Itu. Kalau tentang tadi maksudnya orang lain yang itu pocu orang. Misalnya kita cerita misalnya, nekane horoeng salea desa itu. Harus ke sana, panggil mereka rapat, cerita langsung berhadapan. Itu cerita dengan gitu. Menarik, luar biasa. Gitu. Memang berarti saya menangkapnya bahwa dalam hidup ini contoh itu mungkin lebih kuat pengaruhnya. Peran, maksudnya memberikan teladan untuk mempengaruhi. Tetapi tidak cukup sampai di teladan, tapi harus diawali dengan ajakan, seruan, permintaan. Dan bertemu langsung. Kemudian kayak saya kembali lagi tentang salah satu unsur budaya menggerak ini kan, ada banyak unsur budaya menggerak yang kita kenal. Kalau dari konsep teori,
orang-orang yang yang pemerhati budaya di Indonesia ini, di dunia ini, khususnya di Tanah Manggarai ini, bahwa salah satunya adalah bahasa. Ya. Bahasa. Yang lainnya itu seperti kostum, pakaian, apa segala macam, kemudian dan juga rumah-rumah adat, gendang-gendang. Kalau kami boleh dapatkan sedikit pandangan itu terkait dengan bahasa. Mengapa bahasa ini, bahasa Manggarai ini, harus dijaga begitu, dirawat, dilestarikan bahasa. Lebih khusus lagi kita Manggarai ini kan kita dikaruniai dengan ada yang bahasa yang lebih halus itu, namanya Goit dan Duri. Mungkin itu bisa berikan pandangan. Apa manfaatnya kalau kita menjaga ini bahasa? Baik Bapak Ansel, gini. Kita rakyat Manggarai ini kan belum sepenuhnya fasih berbahasa Indonesia. Belum sepenuhnya. Belum sepenuhnya. Ya, terus terang. Ya. Jadi masih selalu dengan bahasa daerah. Bahasa daerah. Bahasa daerah. Lalu yang berikut Bapak Ansel, ketika kita bertemu dengan masyarakat, orang-orang di desa, memang bagus pakai bahasa daerah, bahasa setempat. Ya. Kemudian di sekolah pun guru-guru harus mengerti bagaimana bahasa-bahasa yang santun. Dengan misalnya ite itu santun biasa. Jangan kau. Misalnya Nana, hauta. Tidak bisa panggil dia Nana, panggil sini. Maice ite. Jadi antara hau dan ite kan beda. Hau itu saya pikir masih kasar. Demikian juga pendekatan kita para birokrat, para politisi, pejabat-pejabat daerah misalnya, sesekali pakai bahasa daerah. Jadi antara misalnya kau, itu kan bahasa umum. Kau jangan begitu. Itu sudah tidak bisa. Nilai rasanya sudah ada jarak. Tapi misalnya ite. Jadi mengajak orang sehingga dia sungguh hadir, dianggap hadir dalam pertemuan itu. Jadi bahasa daerah Manggarai itu ite hau. Saya pikir ite itu yang paling harus digunakan terus, harus dipakai. Sehingga karena dianggap ite itu menganggap orang itu sebagai terhormat terhormat itu. Saya pikir dalam pidato pejabat politik, pejabat di Manggarai, kalau turun ke kampung itu harus selalu gunakan ite. Jangan hau tidak. Saya pikir itu ada jarak ada jarak itu. Itu artinya bahwa bahasa ini dia bisa mendekatkan itu orang dan orang begitu. Jadi penghubung, tetapi penghubung yang membawa orang itu semakin dekat dengan satu pribadi yang lain. Tetapi harus dengan pilihan kata-kata yang itu. Jadi gini Bapak, yang beretika begitu. Iya, beretika. Adat Manggarai itu. Jadi ite itu kalau bahasanya mengkita. Artinya ite dan saya sama-sama. Tapi hau itu jarak. Artinya kita jarak dengan dia. Jadi ite itu mengkita. Artinya anggap bahwa yang berhadapan dan kita sama-sama status. Kemudian yang lain seperti apa? Yang rumah gendang, kemudian pakaian-pakaian gitu. Mungkin itu juga ada pandangan terkait bagaimana hebatnya leluhur kita ini mewariskan unsur-unsur luar biasa. Jadi Bapak Ansel, terus terang saya kagum dengan Bupati Manggarai bagaimana beliau dan kita bangun rumah adat. Rumah adat itu tempat semua warga kampung, warga beo bertukar pikiran. Di sana ada marwah. Rumah adat itu
leluhur kita hadir. Oh, Leluhur kita hadir. Misalnya Mbak Bupati IT dari kesehatan, kalau bisa pertemuan, tolong di mana rumah adat. Karena di sana leluhur itu hadir di sana. Leluhur hadir di sana. Kalau ada pertemuan-pertemuan, bagusnya saya senang Pak Bupati. Beliau bangun rumah-rumah adat. Untuk semua warga Onebeo itu bersimpu. Bukan hanya acara adat, tetapi acara resmi juga. Misalnya Bupati turun ke sana, undang masuk. Ma, Somonea Baru Gendang. Di sana, Lontong dengan Baru Gendang itu, Pangolongan Musi menganggap bahwa pejabat itu siapapun adalah warga kampung. Jadi bahasa-bahasa muncul lep one Baru Gendang itu. Beda kalau misalnya di sekolah atau di aula, itu agak jauh. Tadi ya, selalu kan melaju. Tapi di rumah Gendang, sesekali bahasa adat. Lebih dekat. Lebih dekat. Apalagi misalnya Bapak Ansel, kegiatan di rumah adat ya. Memulai dengan tua, semua. Itu berarti pejabat itu menyatu dengan Weki Pangolongan Musi. Itu luar biasa. Itu makna. Itu makna. Jadi saya sebagai salah satu rakyat Manggarai bangga dengan rencana atau aktivitas Bupati Manggarai hidupkan kembali rumah Gendang. Ini mungkin bagian dari menghargai, menghormati ini warisan leluhur kita, orang tua kita. Ada adat istiadat. Karena salah satu adat istiadat ini kan salah satunya rumah adat kita. Rumah adat. Kemudian mungkin itu juga ada pengalaman atau pemikiran terkait dengan bentuk rumah Gendang kita punya nih Kak Pak Pukos. Ini yang katanya ketika hubungkan dengan lingko itu, yang paling terkenal sekarang sebenarnya kalau mereka bilang katanya kalau dibedah itu, misalnya kalau dibuka rumah Gendang itu, maka dia sama persis dengan lodok itu, lingko lodok. Mungkin ide ada pandangan ini ngoncok gitu Bapak Ansel, rumah adat ini kan dia kerucut. Pertama tadi tentang pengakuan adanya Mori Nagungaran, Jari Agu Dede. Itu maksud lolo itu. Ya, itu sudah kita. Kita harus selalu bersyukur selalu bersyukur itu. Lalu tentang lingkarannya itu bukti bahwa leluhur kita mengajak kita untuk selalu bersama. Selalu. Neka bahas neokena boleh itu kan itu sudah. Lalu memang sekarang pembagian tanah ini saya lihat sudah jarang itu jarang menggunakan lodok itu. Tetapi nilai rumah adat itu harus dipakai oleh Pangolongan Musi bahwa kita ini satu. Dari satu rumah yang sama. Rumah yang sama. Lalu kita berterima kasih kepada Mori Nagungaran. Kita bisa berkumpul seperti ini. Lalu atapnya ini kan ijuk ijuk. Saya pikir salah satu nilainya bahwa ijuk ini memang itu bertumbuh di alam kita. Lalu ajakannya supaya kita lestarikan alam. Supaya kita lestarikan neka babar tahun siapa tua semua jangan, kita harus hargai, harus itu maksudnya kita punya nenek moyang mengambil bahan dari alam supaya kita melestarikan ini alam ini. Mungkin lebih khusus dalam pohon apa segala macam karena dia yang menunjang. Kemudian beliau kembali ke apa tadi Pak Pukos ini apa? Kalau kita belah tadi ini banyak cerita dengan para muda, orang-orang muda di luar sana juga. Ketika rumah Gendang ini dibuka misalnya begitu, nanti dia akan terlihat sama seperti dengan yang lingko-lingko setap, masang yang bundaran yang di Cacar.
Oh, Lodok. Ke Lodok juga. Iya. Jadi strukturnya model sama. Gitu. Iya, Seolah bahwa betul. rumah dengan kebun itu Iya. semacam dia satu. Satu, Gitu. iya. Artinya saya kagum dengan Iya, yang iya. dicancar itu. Iya. Mungkin di Manggarai hanya tinggal itu. Oh, Hanya saya kurang itu lagi. Apakah masih ada Iya. di daerah lain? Dan itu sekarang sebagai salah satu objek wisata Objek wisata. Manggarai. Objek wisata. Jadi kekuatan magis Manggarai ya, bagaimana orang melihat itu. Dan kita harapkan Weki Sale Cancar, tokoh-tokoh itu, jika banyak orang luar datang menceritakan itu. Tentang Hubungan antara Lodok itu dengan rumah gendang. Iya. Nah, lalu bagaimana marwah leluhur kita hadir di di Lodok itu dengan rumah gendang. Ya. Nah, menarik tadi ya, Bapak Kos. Itu tadi ya sempat menjelaskan terkait dengan bagaimana rumah gendang itu ketika dimanfaatkan itu justru lebih lebih sejuk. Ya. Misalnya kalau kita menggelar pertemuan bersama masyarakat ataupun ketika kita menyambut tamu-tamu dari luar. Jadi segala diskusi dan pembicaraan di dalam rumah gendang itu menjadi lebih enak atau lebih aman dan damai begitu. Jadi berarti bagus kalau ke depan semua kegiatan, saya contohkan kegiatan kesehatan, misalnya penyuluhan. Misalnya kalau kita laksanakan di rumah gendang akan lebih mudah diterima, atau edukasi apapun mungkin. So kira-kira menurut kita apakah saya pikir dia punya contohnya? Pikirannya Bapak Ansel luar biasa ya. Ini mesti mengajak kita semua, para tokoh-tokoh pemerintahan, tokoh-tokoh politik, lakukan pertemuan itu baiknya di rumah gendang. Manfaatkan sudah, karena pemerintah sudah membangun. Jadi sehingga masyarakat kampung itu pertama leluhur mereka diakui. Leluhur mereka diakui. Karena pertemuan rumah gendang itu bukan hanya manusia yang hidup, bukan. Jadi leluhur itu diundang. Jadi Bagerak Latan Weki. Dan itu karena wibawa para leluhur, marwah para leluhur. Mereka bangga mungkin. Mereka hadir. Jadi permisil itu Bapak Ansel. Misalnya tadi memulai dengan tuak, kapu. Itu artinya benta leluhur kita untuk oleh emak ende camat-camat aihosa tuang somaya Bagerak Latan ami anak dite empo dite maiku ite camat-camat. Karena di gereja Katolik kan kita akui bahwa ada arwah yang selalu hadir bersama kita. Hanya karena tidak bisa dilihat dengan mata. Hanya tidak bisa lihat, tapi kita rasakan. Kita rasakan. Sebagai orang Katolik, Bapak Ansel, kita rasakan, kita percaya itu bahwa arwah para leluhur itu yang kita sebut-sebut di doa, di torok, mereka hadir betul, mereka hadir. Bahkan sampai dalam mimpi kita juga kan itu. Iya, memang itu tadi Pak Kos. Jadi berarti yang kita sampaikan ini secara tidak langsung juga mengajak seluruh masyarakat Manggarai untuk mulai menggunakan. Nah gitu, kalaupun selama ini sudah menggunakan, kalau bisa itu dipertahankan. Jadi kegiatan apapun, jangan hanya yang terjadi selama ini hanya rumah gendang itu hanya dipakai ketika ada acara-acara adat budaya. Tapi mungkin ke depan seperti yang itu harapkan itu kalau bisa pakai juga untuk kegiatan pertemuan dari berbagai sektor, misalnya kegiatan pendidikan, kemudian kesehatan, atau mungkin artinya untuk sosialisasi kita bisa gelarkan supaya kita punya bisa mendapat dukungan juga dari para leluhur atau kita punya saudara-saudara orang tua yang sudah berpulang. Seperti itu mungkin harapan. Kita harapkan begitu Bapak Ansel. Jadi di kampung-kampung
punya rumah adat. Jadi pertemuan itu moga-moga misalnya itu dari kantor kabupaten, kantor dinas kesehatan mau bertemu dengan weki di sana, rakyat di sana. Coba ajak, mengaku baru gendang. Ajak mereka. Ajak. Kalau mangan baru gendang, uleh, coba baru gendang. Jadi begitu itu omong sosialisasi tentang apa, orang weki kan senang weku. Weku. Buat beta meloce. Mereka akan dengar luar biasa, dengar. Daripada kita cuma kantor desa ta. Saya pikir ya baik juga, tetapi kurang nanti. Baru gendang baru gendang itu pasti mereka senang. Jadi begitu tombol kita penyuluhan kesehatan menyangkut KB, orang bisa ikut rame-rame. Maksud aku apa yang menjadi harapan sosialisasi itu, penyuluhan itu kan pasti orang akan laksanakan. Iya, dan gitu. Akhirnya itu bahasa tadi nanti semua mereka bisa hidup. Nanti hidup gitu. Kalau sudah hidup dan nanti itu kan pasti akan mereka berhasil laksanakan. Betul. Karena harapan dari sebuah edukasi itu kan setelah orang mendengar nanti dan terlihat di perbuatan. Iya, di tingkah laku. Benar. Jadi selama kami penyuluhan tempat cobaan apa di luar rumah gendang. Jadi memang sudah berbusa-busa menyampaikan informasi, tetapi itu tadi tetap tidak dilaksanakan. Mungkin dengan metode ini, cara ini mungkin lebih. Apalagi kan Manggarai kita kan untuk di bawah kepemimpinan Pak Heri kan dia sudah menyediakan semua, sudah membantu membangun. Rumah adat itu sudah dibangun, luar biasa. Jadi saya pikir artinya Bapak Bupati kita orang muda, tapi beliau itu sangat akrab dengan budaya. Hargai betul budaya. Warisan leluhur itu. Sehingga saya pikir Bapak Ansel, kalau misalnya permisi salme kantor di penyuluhan tentang KB apa semua, ambil tempat dia Pak. Omong dengan kepala desa, asa pakai baru kan di kampung, di desa-desa sekarang kan selalu ada rumah gendang, dan di kampung-kampung itu selalu punya rumah gendang. Kemudian itu yang kedua Bu, karena pertama tentang bahasa, kemudian yang ketiga tadi tentang rumah gendang, yang ketiga salah satu unsurnya juga adalah pakaian. Pakaian kostum kita punya Manggarai ini. Kami menurut saya baik pecendit ke apa kosa coba atana gua patut na po ni berbusana Manggarai itu. Misalnya acara-acara itu, apakah italah gua onea netengah acara tak pernah ikut lagu. Jadi sengkel bakat. Jadi pakai baju baju kaos. Kemudian baru kadang dekotompo kap sebeku macam coba tadian apakah perlu neo itu apa seragam gitu, misalnya acara kue merik yang penting lontut sama itu harus jengkek mengkek selek itu coba mungkin jadi itu Bapak Ansel begini kita harapkan weki di Manggarai anak kewa wan kue tentua gunakan busana Manggarai yang santun, yang santun. Busana Manggarai yang santun. Jadi itu tadi Bupati Manggarai kita kan hidupkan bangun rumah adat. Berarti budaya Manggarai. Yang lain, Pak Bupati juga unsur-unsur lainnya kita harus hormati. Topi, pakaian, baju kaos saja rasanya tidak. Tove. Tengge. Misalnya ada pertemuan sosialisasi, edukasi di rumah gendang. Cocoknya harus busana itu. Harus busana itu. Jadi marwah marwah rangnya. Rang akan muncul di sana. Sehingga pemerintah juga atau yang kasih materi itu tidak sewenang-wenang melihat bahwa Roeng itu tidak punya apa-apa. Tapi
yang kita hadapi adalah orang. Itu kalau dilaksanakan Iya, orang itu artinya levelnya sama dengan yang omong. Ya, sama Levelnya. Jadi marwahnya itu. Tapi kalau di kantor rasanya ada jarak begitu. ada jarak. Ada narasumber, ada narasumber, audiens yang dengar. Tapi memang tuh sama kata, woi. Kalau misalnya di kantor ya, di aula Bapak Ansel, ini orang melihat ceramah itu mengaku, artinya konsen pemusatan saya, bukan mengkita. Mengkita kan berarti kita sama-sama punya kemampuan, hanya tinggal aku atau suruh itu idap. Nah begitu. Jadi Anda mengaku. Kalau di luar jadi mengaku. Tapi kalau di rumah adat kan mengkita. Mengkita dia. Sama-sama. Jadi yang omong hanya mengantar pesan, mengantar informasi. Lalu tugasnya mengantar. Yang berikutnya bukan mengajarkan. Diskusi. Iya, lontoleo. Betul sudah. Lontoleo. Itu. Luar biasa memang. Sekira itu sebagai de maskai pada teman atau momang yang lain lagi. Jadi ya begitu banyak hal yang sudah dijelaskan oleh Bapak Kos tadi terkait dengan unsur-unsur budaya Manggarai seperti bahasa, kemudian rumah adat atau gendang, dan juga kostum. Sehingga ini mungkin akan memperkuat apa yang sudah kita lakukan selama ini, dan berharap bagian dari Masikai, Pak Ketua yang mungkin belum melakukannya, kami minta dengan hormat untuk kita kembali ke jalan untuk merawat adatnya, melestarikan. Kemudian Bapak Kos, mungkin saya juga tertarik dengan kegiatan sosial atau jabatan peran yang itu ambil yang jalankan di KPAD itu. Ya. Gitu. Jadi penting juga menurut saya ini. Kita yang utitung sangat daskai apa khususnya iya khususnya apa yang utitung umalis ho itu lu namanya bati dua di jelas ho begitu. Saya kebetulan aku basic pendidikan kesehatan. Aku hoga dua tahun umat kesehatan sehingga sepertinya ada hubungan antara bidang tugas kami dengan yang dijalankan, sehingga mungkin kami juga secara khusus juga menyampaikan apresiasi, penghargaan dan terima kasih berlimpah untuk itu mendedikasikan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman terbaik itu untuk mendukung kegiatan kesehatan. Karena kegiatan KPAD Komisi Penanggulangan AIDS daerah Kabupaten Manggarai itu salah satu bagian dari kegiatan kami. Sehingga itu makanya kami bersyukur dan sangat menghargai untuk upaya. Mungkin dengan sentuh mobility, mungkin adakah hal yang perlu disampaikan untuk generasi kami orang-orang muda hari ini, bahkan yang akan datang generasi selanjutnya, tanah anak Manggarai itu, kita bisa menjauhkan diri dari segala perbuatan perilaku. Cewek kita beo tanita datang mungkin tiga ketemu itu dan Bapak Kos. Bapak Ansel, terima kasih banyak ya. Saya kerja di KPAD ini sudah 5 tahun mau 6 tahun sudah. 6 tahun. Jadi saban waktu saya bertemu dengan ODIF, orang dengan HIV/AIDS di KPAD, di kampung-kampung. Saya sudah keliling Manggarai dan saya bangga dengan pemerintah Kabupaten Manggarai yang menyiapkan kantor Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Kabupaten Manggarai. Di NTT dari 24 kabupaten, Bapak Ansel, Manggarai termasuk yang punya KPAD. Manggarai Timur tidak punya, Ngada tidak punya, Ngada. Jadi penderita AIDS, ODIF itu orang itu bahasa orang dengan HIV/AIDS. Orang dengan HIV/AIDS itu santun. Santun dari Manggarai Timur itu ambil obatnya ke sini,
diskusinya dengan kami di sini. Dan memang pertama tadi saya menghargai pemerintah Kabupaten Manggarai yang menyiapkan KPAD ini. Lalu yang kedua, Bapak Ansel, ini ajakannya. AIDS ini kan sakit yang belum ada obat untuk menyembuhkannya. Nah, makanya logonya kan V terbalik. Kalau V normal kan ke begitu, tapi V terbalik ke bawah begini dia. Itu artinya victory. Artinya dunia sedang berusaha mencarikan obat yang mujarab untuk penderita OD. Belum menang. Belum menang. Victory itu kan menang. Belum. Ya betul. Belum. Sekarang kita di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan, saya tidak tahu mungkin ada yang terbaru, Undang-Undang 17 tahun 2023. Di situ dicantumkan bahwa negara, pemerintah berkewajiban memelihara kesehatan warganya. Dan kalaupun belum ada obat untuk penderita HIV/AIDS, pemerintah obat mujarab maksudnya. Pemerintah siapkan obat yang disebut ARV, antiretroviral. Jadi setiap warga negara yang menderita AIDS atau disebut ODV itu silakan ambil obat di rumah sakit setempat. Itu tidak dibayar, gratis. Karena acuannya di Undang-Undang 17 2023. Dan 3 hari atau 4 hari lalu saya didatangi ODIF. Ya, ada 4 orang ya dari Satermese di Sililongos dan dari dalam kota ini. Mereka, Bapak, kami dari rumah sakit, ambil ARV. Kamu ambil rutin ya, rutin. Jadi sekali sebulan mereka datang ambil untuk minum 1 bulan obatnya. Karena obat ini kan tiap hari harus diminum dan sesuai anjuran dokter. Misalnya jam 8, jam 9 minum, makanya kita anjurkan supaya penderita HIV itu tolong belikan HP Android. Supaya pasang alarm. Begitu Bapak Ansel. Harus tepat waktu. Harus tepat waktu. Terlambat sedikit virusnya. Butuh kedisiplinan. Ya, kita harapkan begitu. Lalu kita harapkan aparat hingga pemerintah desa tolong kontrol, perhatikan gejala-gejala HIV/AIDS ini kan ada di internet sekarang, cek, tolong. Tapi jangan langsung misalnya teriak, kau penderita AIDS, tidak boleh. Panggil dia, Iteta sepertinya kurang sehat. Saya dari kepala desa misalnya, tolong periksakan diri di rumah sakit. Jangan beritahu, jangan sampai kau bercerita dengan jangan cerita. Itu sudah. Jangan cerita tentang jadi bentahia. Dari saya lihat sepertinya kamu kurang sehat. Contoh Bapak, gejalanya begini. Sekarang tolong ke rumah sakit, kan periksakan di atas. Berarti pentingnya memberikan edukasi begitu ya. Edukasi kepada. Jadi Bapak Ansel terus terang, karena itu pernah jadi camat ya. Juga sekarang di dinas kesehatan. Kami dari kecamatan, kelurahan sudah keliling Manggarai, edukasi tentang ini ya, supaya menghargai yang HIV/AIDS ya. Kata kuncinya tadi Bapak Kus bahwa HIV/AIDS ini sampai dengan hari ini secara global, secara dunia belum ada obat. Belum, itu tadi logonya victory. Belum ada obatnya. Belum ada obat mujarab. Belum ada obat mujarab untuk seperti penyakit 1 kali minum sembuh. Dia tidak, harus minum tiap hari sepanjang hidup. Sepanjang hayat. Makanya saya, Bapak Ansel, karena belum ada obatnya, maka apa yang harus dia
dilakukan oleh Ya, makanya oleh harus saudara-saudara. dekati rumah sakit, periksa. Kalau ditemukan gejala AIDS, tinggal rumah sakit nggak ada. Kau harus minum obat tiap hari. Obat Dan tersedia. ikuti, Harus ikuti. patuh, Ya. taat, Artinya, disiplin. Bapak Ansel, saya turun ke desa-desa kecamatan. Saya kasih tahu, maaf ya, kita pakai bahasa kitab suci dulu. Oh, Jadi tubuh kita ini rumah Allah. Di 1 Korintus 3:16 ya. itu ya aku mulai start buka Iya, buka jadi saya mau memberikan pertemuan itu dengan coba renungkan. Tubuh kita ini rumah Allah. Baca di 1 Korintus. bait Allah. Iya, bait rumah Allah, bait Allah. Jadi coba sekarang hargai. Kemudian penciptaan dunia. Coba di Kejadian. Tuhan menciptakan manusia pada hari terakhir. Ya. Filosofinya bahwa manusia itu jauh lebih tinggi martabatnya dibanding yang lain. Karena menciptakan manusia pada hari terakhir supaya menguasai ciptaan-ciptaan lain. Sebelumnya. Iya, gitu. Oh, itu maksudnya. Yo. Jadi lalu di kitab suci juga Tuhan menciptakan manusia. Saya kurang hafal betul ya Pak Ansel. Umur paling cepat mati itu 60 tahun, 60 atau berapa? Bisa lebih kalau sehat. Ya. Coba sekarang misalnya kita menderita AIDS, HIV/AIDS dari umur 20-an. Selama hidup itu kita minum terus itu obat. Bayangkan itu. Jadi ya sekali lagi ya Bapak Ibu sekalian bahwa seperti yang dijelaskan oleh Bapak Kosmas tadi bahwa sampai dengan hari ini secara dunia, secara global bahwa virus HIV ini belum ada obatnya, belum ada obat mujarab untuk menyembuh. Kalaupun orang sudah terkena dengan terinfeksi HIV, maka yang dilakukan adalah kepatuhan, minum taat, ARV, dan minum obat ARV sepanjang hidup dan harus teratur di jam yang sama sesuai dengan dokter sarankan ya. Karena dengan mendengar tadi penjelasan Dite berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalaman Dite di komisi ini, itu artinya bahwa kita perlu juga memberikan imbauan kepada generasi yang belum terkena. Kira-kira cowok tadi anak latih apalagi kita orang Manggarai ini Pak Kos, jadi banyak yang merantau keluar dari daerah hanya untuk mencari mungkin tergoda dengan dengan hal-hal yang indah. Migran ya. Kira-kira cowok itu di sini. Jadi perlukah mereka dibekali dengan ilmu ini kah? Penyakit atau bagaimana? Bapak Ansel begini. Karena laku kata baru semua istilah jadi itu tadi bahasa kitab suci itu mote tombo. Kemudian lalu migran kita ini terus terang banyak kan laki-laki. Laki-laki itu terus terang kadang tidak disiplin. Tidak disiplin. Ya. Karena penularan HIV ini kan pertama lakukan hubungan seks dengan orang HIV, dengan orang yang sudah terinfeksi. Kemudian ASI. Saya senang kemarin satu ibu Odif dari salah satu desa di kelurahan di Langkerembong. Dia datang di kantor bapak dengan dia anak umur belum sampai 1 tahun. Saya tanya, diam tuh ya hena mantarku tuh bapak. Bagaimana caranya? Waktu partus di rumah sakit itu dokter ingatkan tidak boleh kasih ASI dan langsung kasih susu formula. Sekarang dia sehat-sehat, jadi dia bebas. Jadi penularan HIV/AIDS Bapak, saya pertama hubungan seks dengan orang yang AIDS, sudah terinfeksi. Kedua ASI, lalu darah ya. Kita harapkan anak-anak muda yang
senang tato-tato, coba Oh, perhatikan. oh. Apakah jarumnya steril atau tidak. Cek baik-baik. Oh, Ya, itu mungkin sudah. anjurannya untuk apa ya, generasi ini? Ya, artinya untuk generasi muda, pertama jaga diri baik-baik ya. Bagi yang beragama Katolik, saya pikir agama manapun, jaga diri. Tubuh kita ini rumah Allah. Coba baca di 1 Korintus 3:16, dibaca di kitab Kejadian, ya. Manusia menguasai. Jadi kita punya otak, punya akal. Manusia punya otak dan punya akal, gitu. Harus dijaga karena bait Allah, karena rumah harus dijaga betul-betul kekudusannya. Iya, itu sudah Bapak Ansel. Kita harap begitu. Jadi lalu anak-anak muda tolong jaga diri. Ya. Karena kita ini kalian adalah masa depan Manggarai, masa depan NTT, masa depan Indonesia, masa depan dunia, ya masa depan gereja, gitu. Luar biasa. Ya. Jadi memang harus mengendalikan mengendalikan diri. Tapi juga Bapak Ansel, kita tidak usah takut bergaul dengan itu HIV. Nah, orang-orang di kantor saya itu tiap hari kami akrab dengan mereka, makan bersama, tidak apa-apa, minum bersama, tidak apa-apa. Itu. Jadi kadang-kadang pakaian tidak. Makanya kita dorong setiap kali tamu ke sana, mereka diskusi begitu. Tidak usah takut. Saya sudah 6 tahun di sini. Tidak apa-apa. Memang tahun-tahun pertama saya takut, tapi saya pelajari, diskusi dengan dokter apa semua, tidak apa-apa. Tidak, karena mereka manusia, orang. Yang butuh dihargai, dilindungi, dijaga. Kemudian kalau kita hubungkan dengan goet bahasa Manggarai, ada beberapa goet yang sangat terkenal yang biasa dipakai oleh narasumber ketika memberikan penyuluhan. Yang gue itu kita bapkos toko nika toko temopo cara itu nika hang kita. Itu kada masih itu. Ya artinya begini. Apa pesan yang toko nika toko temopo. Minta maaf, ini kita yang berkeluarga ya. Kita sudah mendapat sakramen. Nah, jadi toko harus itu ya dengan pasangan yang sudah disakrir sudah menerima. Kemudian nikah hantu tanda. Ngocowo nikah hantu tanda. Ya. Bukan yang sebenarnya. Bukan. Ini leluhur kita mengajak kita. Mereka sudah siap. Mereka sudah fatih. Jadi dengan bahasa-bahasa yang santun, ya, supaya jaga jarak lah, jaga diri, jaga kesakralan bait rumah Allah. Jadi antara ajaran gereja Katolik dengan bahasa-bahasa tentang pergaulan itu kita harus berterima kasih. Jadi leluhur kita sudah mengajarkan bahasa-bahasa kudus, santun sekali. Kemudian mungkin turun cemol gaya bungkus mungkin minta bantuan dititikin dengan istiqomah jadi ikut apa ngasang toin hutitong apa generasi kita pun seluruh Manggarai, khususnya bagaimana sebaiknya yang patun untuk bersikap bertingkah laku di dalam kehidupan bersama. Cewek kita punya lontok golo kayak tanah adak, gitu. Supaya bagaimana bersikap misalnya dalam pikiran tadi, perkataan maupun perbuatan. Apakah seperti yang orang bilang pencur dan burpau katku hanya saling sikut mengikut atau coba tadi yang kira. Apakah dengan kita menjaga betul ini budaya mengikuti seluruh warisan ini atau kita tidak perlu harus mungkin calangan cengkok. Jadi Bapak Ansel begini, kita harapkan tokoh-tokoh adat kita juga membantu
anak-anak muda dampingi. mendampingi. Jadi di sekolah guru mengajarkan itu. Lalu sampai di rumah kita sebagai orang tua, orang Manggarai, coba tombo agu anakku. Nana apa ya? Idap lah hot yang Nana terima hari ini. Lalu coba kaitkan dengan adat-adat Manggarai, ya. Antara lain misalnya adat Manggarai yang bagus itu Bapak Ansel untuk pendidikan. Apa namanya? Dempul Vuku Telatoni. Dempul Vuku Telatoni. Nah, Dempul Vuku. Artinya mengajarkan bahwa kalau mau mendapatkan suatu itu harus berusaha keras. Berusaha sendiri, berusaha keras. Dempul Vuku. Kuruta manga apa namanya? Manga hambara pengkoweki harus Dempul Vuku Telatoni. Itu luar biasa itu. Jadi atatua kita di rumah benta. Nana apa kue ajar ibu guru bapak guru tentang apa sih? Jadi ya aing opa tombo di sempo emengo yang di amose mesti Dempul Vuku Telatoni. Kerja keras. Kerja keras. Tuh maka embo salah itu. Jadi coba leluhur kita Bapak Ansel ya. Mereka velagula. Dua gula. Dua capu gula VL mane. Lalu tidak artinya begitu bangun malah kakor lalong mereka sudah itu. Jadi kakor lalong girak tanah sudah itu. Dan satu hal yang menarik bagi saya orang tua kita dulu tidak pernah dulu kosong. To gula tenempakan. Poli hituga emeone uma begitu policival istirahat one sekang kadang rojok loce tidak pernah dulu kosong. Atau apa namanya pakai bako apa namanya pandai bako kope gitu. Tidak ada duduk kosong. Jadi tentang kerja keras kita sekarang sudah diajarkan leluhur dite. Jadi ya one baru, one uma dua, one sekang tidak pernah duduk kosong. Nah, gitu. Itu artinya Bapak Kosga bahwa apa yang mereka sudah wariskan ini kalau bisa kita. Jadi kita internalisasi. Jadi lalu kita kerjakan. Kita kerjakan. Nah, ini kan saya mendengar cerita itu saja, pengalaman masa lalu para orang tua itu. Lalu kemudian kita harapannya generasi sekarang bahkan yang akan datang juga harus mewariskan. Jadi wariskan internalisasi batini nilai-nilai leluhur kita. Terlalu banyak. Gitu. Aya tara rein gitu bola kita bangkos saya kata hemo go mamur so gitu jadi mungkin karena teknologi pak era IT kalau so informasi dan teknologi jadi zamannya sudah jadi orang sudah perlahan-lahan tradisi budaya-budaya artis mulai berarti tadi yang menurut itu kolega bahwa harus tetap harus batin betul nilai-nilai jaga marwah leluhur nilai-nilai ajaran leluhur karena dia akan mengatur tentang kehidupan bersama yang lebih aman itu pada betul HP segala macam kemudian hubungan antara satu negara dengan negara lain zaman sekarang ini kan begitu terbuka sampai tidak ada batasan lagi sehingga akhirnya pengaruh-pengaruh dari luar itu sedemikian mudahnya masuk di tetapi baik kita orang Manggarai kita harus tetap itu tetap kita menjaga jaga betul itu ada nilai-nilai dasar nilai dasar yang diwariskan oleh leluhur neka hemo gemamur serong di pembahasan jadi itu saya anda masih kayak jadi apa namanya udah mereka ada lutut sama Dami aku dua Bapak Kosbo jadi ajakan yang luar biasa untuk kita semua generasi sekarang ini maupun yang akan datang untuk tetap menjaga ini adat merawat budaya dan melestarikan segala unsur-unsur budaya sehingga kita punya kehidupan bersama di muka bumi cewin kita
Tanah Manggarai itu ya tetap aman dan damai, saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Lalu kemudian perlukah ini dikembangkan di dalam kurikulum di sekolah-sekolah coba itu ataukah dia hanya dipraktekkan saja sesewaktu saja ketika ada acara, atau perlukah dia dikemas? Coba kita menurut itu pandangan. Gitu. Atau mungkin ada muatan lokal apa yang pernah sudah padam, atau perlukah dihidupkan kembali? Saya kagum kurikulum sekarang gitu ya, Bapak Ansel. Jadi mengakomodir budaya lokal. Jadi seingat saya ada satu konsep P5BK. Pendidikan karakter, kalau BK-nya itu budaya kerja. Jadi pendidikan karakter pokoknya P5BK. Saya kurang itu punya itu. Nah, tunggu saya coba cari P5BK. Kalau BK-nya budaya kerja. Budaya kerja ya? Iya. Coba. Pendidikan karakter. Iya, P5BK. P5. Oh ya. Ini. P5BK, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Jadi nilai-nilai Pancasila yang di dalam budaya kita, dan itu sudah ada budaya kerja. Jadi anak-anak kita harus biasakan kerja. Tidak bisa toko mareng saja karena dekolebe. Atau bongkos masang HP zaman gitu. Itu yang banyak kekhawatiran zaman sekarang ini dengan hadirnya media sosial. Mungkin secara perlahan-lahan bisa menggerus ini tapi tidak Tidak kan ya? Jadi, karena dia sudah menjadi fondasi dasar mengapa untuk Manggarai maksudnya. Kita percaya, kita sebagai orang tua harus menanamkan nilai-nilai kerja ini. Dia boleh pegang HP, tetapi nilai-nilai kerja itu Nana harus miliki, harus miliki, gitu. Jadi teknologi itu saya pikir itu salah satu jembatan untuk membantu, memperlancar. Iya, tetapi yang paling utama kan pribadi kita, karakter tadi, karakter, pembentukan karakter, dan dasarnya adalah nilai-nilai yang diwariskan oleh para leluhur. Juga tadi seperti yang kita Lampek 5 itu di Manggarai, 5 sila Pancasila ya. Lampek 5. Iya, Lampek 5. Coba lelo lihat. 5 Pancasila ada dalam itu. Jadi Pancasila, ketuhanan yang maha, Mangamori Nagungara, kita itu dan segala macam. Kemanusiaan menyangkut hiang tahu. Persatuan persatuan Bantan Sama. Bantan Sama. Yang baru gendang untuk Leo. Itu sudah. Jadi selalu saja ada kaitan nilai-nilai praksis antara Indonesia punya tadi, agama punya, dengan adat Manggarai. Selalu itu ya? Selalu. Itu tadi, jadi kita bangga menjadi orang Manggarai. Bangga menjadi orang Manggarai. Harus bangga menjadi orang Manggarai. Kemudian yang paling terakhir Bapak Gos, jadi karena itu juga salah satu tokoh masyarakat di Manggarai ini yang aktif juga di kegiatan rohani. Mungkin juga perlu memberikan ajakan, kemudian imbauan, dorongan, motivasi untuk generasi untuk Demas SKI yang mengikuti kita punya bincang-bincang pada sore hari ini terkait dengan perlunya kita taat hiang tutu Morio Ngaran itu mungkin tentang kehidupan rohani. Jadi itu tadi Bapak Ansel. Pertama, kita bangga menjadi orang Manggarai, lahir di Manggarai, lahir di Manggarai, karena leluhur kita sudah mengajarkan tentang Mangamori Nagungara, sengaji yang memiliki kita, memiliki kehidupan kita,
Maka pertama, hormati leluhur. Kemudian nari murin agung ngaran. Ya. Jari agu dedek. Ya. Onep gauk agu pandai dite. Saya pikir gitu. Jadi hormati leluhur. Ulang itu di. Lalu kita berterima kasih. Kita menjadi orang Manggarai yang menghargai adanya Tuhan. Nah, lalu berikutnya seber ngaji. Seber ngaji. So bentuknya seber ngaji kita pokos. Apakah harus ngaji ya ngaji ini yang lesuku? Hanya khusus untuk dua cekeng pasca guna natalkatku atau so Jadi pengalaman juga kulite Bapak Ansel. Satu hari itu saya berdoa pagi dengan misa. Tiap hari saya harus misa. 5:30 misa di kapel biara Suster Pasionis. Kedua jam 12 doa Angelus itu wajib bagi saya. Wajib. So rasa namanya panen. Saya rasa janggal, kurang. Di tengah rapat dengan bruder Suster, mari kita berdoa, doa Angelus jam 12. Lalu jam 3 sore saya di rumah berdoa, doa kerahiman ya. Minta maaf ya. Kemudian jam 6 sore itu doa Angelus lagi. Ya, itu rutin. Lalu kami jam 7 malam, doa malam. Doa malam. Itu dilakukan terus menerus. Iya, itu sudah syukur ya. Bapak Ansel, minta maaf ya. Lalu saya ini keliling Indonesia sudah waktu saya aktif. Kalau ke Jawa itu saya alami sendiri waktu di Jakarta Barat hari Minggu. Saya tanya panitia, di mana gereja Katolik sini? Ada Pak, dekat sini. Sudah, saya harus pergi misa. Di sana orang-orang Cina penuh. Lalu di Bandung. Pas ada kegiatan Kemdikbud punya hari Minggu. Tidak ada jadwal doa. Saya bilang panitia minta maaf. Ini kami dari Indonesia Timur nih Kristen. Maksudnya bagaimana Pak Kosma? Hari Minggu harus istirahat kita. Atau kegiatan tapi setelah kami berdoa. Minta maaf kalau begitu. Akhirnya dikabulkan. Berdoa dulu. Gitu. Lalu akhirnya saya alami sendiri. Di Semarang ya. Ada kegiatan kita. Pas hari Jumat. Yang Muslim bilang mereka ke masjid. Saya bilang kami ke gereja Katedral Semarang. Kami ada 5 orang. Ya, 1 bruder, ada dosen, ada suster dari Kalimantan. Sudah kita berdoa di sana. Dari segala aktivitas di tiga Babkos, aktivitas sosial yang peran-peran yang itu begitu banyak kita ambil, segala macam wisata. Masa pensiun itu, sudah menjalani masa pensiun itu begitu banyak kesibukan apa segala macam. Itu melakukannya dengan sukacita dan bahagia. Apa dampak terhadap kesehatan yang kita rasakan? Mungkin bisa dicontohi oleh itu oleh Bapak Ansel. Untuk saya lihat ya, saya sehat kok melaksanakan kegiatan. Jadi tadi bahagia ya, senang gitu. Jadi coba ya sudah pensiun tapi urus komisi AIDS, kemudian dibantu bruder Santo Aloysius sampai ke Semarang, ke Jogja, ke Kupang, ke Mbai, lalu saya wakil ketua pengurus koperasi Spirit Software di SVD punya. Besok kami ke Labuan Bajo untuk kegiatan. Bergerak terus. Kegiatan semua waktu itu terisi. Rapat Nasional Koperasi Kredit. Menteri Koperasi hadir juga. Luar biasa. Artinya waktu 1x24 jam, 1x24 jam yang Tuhan sediakan berikan kepada manusia itu semuanya diisi. Syukur. Luar biasa. Jadi Valedia ya, Bapak Kos. Valedia tiba dia nak relek mau sedih, ayah sangat pengalamannya mau sedih juga, termasuk ke peran-peran sosial dalam berbagai sektor kehidupan ini. Itu sudah bantu cerita. Sehingga mudah-mudahan ini juga akan menjadi panduan. Ancanya tuntia menyata dan mengerai. Maksudnya praktek-praktek. Saya menyebut ini sebagai praktek terbaik
best practice begitu. Yang mungkin Ya. kalau apa namanya diadopsi begitu, diterapkan dalam kehidupan sesama kita, mungkin akan mengantar kita pada kebahagiaan sukacita, lebih khusus untuk menunjang kita punya kesehatan. Jadi terima kasih banyak Lat itu. Bapak Ansel, terima kasih banyak ya. Jadi Jadi saya anggap sebagai guru ya. Guru untuk artinya semangat untuk melestarikan ini. Jadi tombok kuliah lobo botol lah, turun cemol kuliah hawa bapak kos gah jadi orang dah kuliah itu, jadi pamenain kuliah gua balik dia. Ya. Jadi tiba dia sanggeda dia itu tema benar tang. Ya. Itu cara madami askadami tema benar tang, tema poi oret. Jadi vinggi kita keciret sebut itu pengalaman itu semoga pasti keciret. Jadi na ane tena wa gue beri itu pakai. Jadi vamenain lah gua balik dia sanggeda dia di situ. Jadi ngaji dami ke poroma ngerolon di porong boleh kalau ke baca tara di ya Pak Kos. Coba gua lencek gua levele de pasana. Viga sanggeda gore gujur di te giu ka gua di te. Kita melayani seluruh masyarakat nya ke vana tanah ada Manggarai poroma itu tetap semangat untuk menjalankan. Jadi terima kasih banyak. Jadi sendoke aku di te tombo di tenles ho kita nganceng ololo tombos lah. Iya. Aya temu tanah lino porong lelapa dote. Kita nih tadi tewa nanti agua hidup. Nanti yang bagi agua hidup nih yang kita pakai aku lerong mana juga aku nih lontoa tanah ada ke Manggarai cewen kita agua lontoa lino gro. Jadi pada dia terbengkanan tuak lain kepok. Yo Bapak Ansel. Yo. Terima kasih banyak. Yo. Jadi tombo-tombo di TSO adalah ngaji. Moga-moga apa Sutra Vandite hidup plus vaki atas senget koporong diskusi di tema leho. Hokol itu akdaku. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.